Oh iya nada Pak. Wis. Wis tari dong nyantik, Bu. Oke, pertama apa? Salam terapeti. Salam terapeti kayak bojakan lagi ya. Oke, dan kemarin udah fix ya. Apa yang ditambahkan kemarin? Gimana Bapak, Ibu? Ya, kadernya Ibu ya. Setelahnya apa lagi? Jangan. Ya. Alat steril, anatomi 2 buah, buah, Anatomi ya. Ya. buah, pot kecil 2 buah, Ya. rasa steril secukupnya, Kita steril ya. Di dalam steril ya. Ini baru pegang-pegang aja kan baru peragaan ya. Next. handscoon 2 pasang, Ya. lidi kasar secukupnya, lidi kapas secukupnya, Diskon ya. Atau di kapas gigi ya. Kapas gigi kata di sini yang ada. Oh sama aja ya. Next. perban gulung, Ban gulung. Harus ban gulung itu memang yang gulung. Ini gulung. Iya. Iya. Oh yang kesehatan yang gulung. Terus, alat tidak steril, gunting perban, nih, plester, tahu semua ya? Jangan ada yang bilang di jaringan ini ya. Jadi gunting jaringan ada di situ sudah di sterilkan dulu lagi. Ini namanya gunting par. Gunting par. Gunting jaringan ya. Dia non steril, jadi nggak usah dimasukkan dalam kaum steril. Dia tekan keluar ya. plester, vitamin, Plaster. Ini. Lagi. Oke. perlak dan alas, Perlak dan alas. Ini ya, perlak dan alasnya. larutan dan ACL, Dan APL. kapas alkohol, Ya, kapas alkohol. Bisa, Bu. bengkok 2 buah, 1 berisi larutan disinfektan. Bengkok 2 buah tadi udah Oh, bengkok tadi udah begitu postingan ini Oh, iya, tapi itu nak yang mana? yang steril. Itu lagi deh, ambil aja satu Oh, lagi. udah nih dempet dia nih. Oh, Oke, bengkok 2 buah ya. 1 desinfektan, kalau nggak bisa desinfektan. Lagi nanti. Lagi. Atau lima rentang. Ada yang nggak tahu lima rentang? Cara bukanya ada yang nggak tahu? Tahu. Udah semester 5 nggak tahu buka korentang, malu-maluin. Balik lagi ke semester 1 kalian. Ya, karena ibu pernah ketemu mahasiswa ujian sampai berpeluh. Ya. Sampai keringetan nggak bisa buka ini, nggak akan bisa, ini diapain pun nggak bisa karena ada kuncinya ya. Jadi mau gini kita mau sekuat tenaga pun Samson pun nggak akan kebuka ini ya. Karena ada tekniknya ya kan. Paham ya? Oke, ini sebut apa? Nah, ini akan pinset ya. Tiko Korintang. ya, next lagi Nadia Natasha. Menjelaskan prosedur dan tujuan perawatan. Oke, lanjut apa prosedurnya? Ada di situ. Ya, menjelaskan prosedur tujuannya untuk melakukan pembersihan luka ya, dengan tujuan memasangkan obat atau dressing pada kondisi atau area luka. Kan ini redressingnya, membersihkan luka dan membersihkan. Terus apa lagi? Dekatkan alat, Dengan alat ya. pasang sampiran, tangan, Tangan, berapa di tangan? Ya, itu udah bagikan lagi ya. pasang perlak dan alat
alas pada bagian luka. Oke, ini dibuka, kita pasangkan pernak perniknya. Kemudian ada alas ini. Kalau sebetulnya dia luka itu harus dibuang karena ada nanti darah-darahnya. Kalau kita ada underpad, kita harus gunakan menggunakan underpad. Jadi kalau tidak, berarti kita gunakan pernak. Jadi semua di atas luka. Nah, kalau seandainya ini bisa untuk mendek, ya, untuk melapnya misalnya. Tapi kalau enggak, ini kita pakaikan di area pernak. Nah, terus Dekatkan bengkok, oke. gunting plester sesuai kebutuhan. Ini semua yang dilakukan sebelum pakai hand. Handscoon. Nanti kalau semua sudah alat rapi, ya, dan selesai, baru kita pakai handscoon. Ada kan di step-stepnya pakai handscoon, ya. Step. Pertama luka ada berapa? Kalau luka ada 2, kita siapkan satu kali penuh saya 3 plester. Kita siapkan ada 3, bagi luka ada 2. Kita siapkan ada 6 plesternya, ya. Oke. Ya. Alat kembali kita rapikan. Udah. Basahi plester dengan menggunakan kapas alkohol. Oh, itu untuk membuka, ya. Kalau seandainya kita buka ini tadi, ya, yang sudah terpakai ini tadi. Nah, untuk membuka luka ini kan perawatan lukanya yang sudah dilakukan berulang kali, ya. Jadi pasti ada luka yang ada perawatan yang terpasang seperti ini. Kita ambil alkohol. Iya. Kita ambil alkohol. Ya. Kemudian kita buka ini supaya nggak sakit sama pasiennya, ya. Nah, itu pada lepas perekatnya, ya. Setelah itu baru dicopotin. Udah gampangnya. Oke, next siapa lagi? Pakai steril dibuka dengan benar. Udah dibasahin ini semuanya. Setelah itu apalagi pakai steril dibuka, udah ditutup, ya. Ini keadaannya tertutup seperti ini, ya. Nah, tutup begini. Oke. Setelah itu kemudian kita pasang handscoon. Ininya dibuka semua. Ingat, membuka tutup steril, nggak boleh naruhnya seperti ini. Oke. Kayak tutup periuk kita taruhnya, ya. Seperti kita pengadahkan. Nah, next. Tuangkan larutan NaCl dan dikaji ke dalam tuang kecil. Satu warnanya. Oke, sudah. Next. Menggunakan sarung
udah tahu ya, ada right, ada left ya. Luka, hasil. Ini karena dia steril yang dipegang ya bagian dalamnya ya. Nah, kalau ini udah steril kita nggak boleh pegang tangannya turun ke bawah, itu nggak boleh ya. Kalau udah steril tangannya harus turun di atas. Nanti kalau anda berdinas di ruangan operasi itu kita selalu steril ya. Di sana nggak ada bersih-bersih. Di ruang operasi semuanya prinsipnya steril. Jadi tangan kita itu harus selalu kalau udah pasang semuanya, pasang skornya steril, pasang semuanya, nah pasang sampai ke handscoon, tangannya harus begini. Kalau mau kemana pun tangannya harus begini. Jalan kita tangannya harus begini. Nggak boleh kita jalan di ini nggak boleh ya. Nah, tangannya harus kunci gini ya. Tangannya kunci. Kalau dapat tangan steril, mau handscoon steril maupun bersih, anda siapkan aja kayak gini. Nah etiketnya kita harus menjaga kebersihan ke steril. Nah, oke, setelah itu Ambil pincir anatomis dan biologis. oke. Anatomis. Anatomis, fisiologis, Anatomis. yang biologi apa? Biologis, anatomis. Next, Persiapkan kasa yang telah diberikan NaCl dan digading secukupnya. oke. Jadi ini kita ambil kasanya ya. Kasa. Kalau kalian ujian berarti harus pakai tadi. Kalau kita ujian besok masih menggunakan pauta luka klasik ya. Itu nggak steril. Nggak steril. Apanya? Jadi Maksudnya itu kan harusnya tadi. oh. Karena ini nggak ada di sini, ibu tadinya menyiapkan ini saja. Jadi ini dikit tadi ibu memasukkan ini, karena ini sudah steril ya. Kita ambil yang steril itu tadi, ini ya. Sebentar. Ini on lagi, jangan yang steril lagi. Ini jangan ditiru ya, ini karena itu masih tercatat alat. Nah, oke, sudah selesai. Ambil mulai lagi yang steril ya. Ambil pincet, biologi sama anatomi. Setelah itu kita ambil kasa. Ya, kita ambil kasa. Setelahnya dibasahkan dengan larutan NaCl. Lalu dibasahkan dengan larutan NaCl. Ya. Kalau yang kayak gini kemarin udah belajar enggak ya? Putar ini. Nah. Teknik memeras ini udah tahu ya? Sudah putar ini yang kemarin itu. Sebelahnya lagi dibersihkan luka. Ya, ambil kasa NaCl dengan pincir anatomi dan pindahkan ke pincir biologis. Bersihkan luka dengan benar, sirkuler atau memutar dari luar ke dalam. Nah ini sudah dibuka itu tadi ya. Ini satu lagi. Oke, sirkuler itu, jadi ini ibu pegangan berdiri ya. Sirkuler itu dia kalau lukanya steril itu dia harus kita membersihkan luka itu harus dari dalam. Dari luka itu sendiri baru ke sirkuler. Nah, setelah itu di sisi satu lagi, sampai ke begitu juga dengan luka yang satu lagi ya. Jadi ini ambil bersihkan satu tap. Kalau seandainya ada satu yang sisi masih bersih, jadi bisa dipakai. Enggak ini dibuang. Bentar ya, ini on ya.
rasakan. Kita lihat, adalah ini untuk luka yang satu lagi ya. Yang satu lagi dari luka dalam, dari lukanya keluar. Oke, luka itu dia dari dalam keluar. Ambil lagi satu sisi, bersihkan sampai ke luar. Kemarin itu ibu lihat mahasiswa membersihkannya satu hap. Kalau kayak gitu bisa saya tromol habis pasar ya. Kalau misalnya luka ini kita boleh kok kayak gini. Ya. Artinya kita boleh membersihkannya itu mengusapnya berulang sampai ini kotor. Habis itu kita balik satu sisinya, usap lagi, ya, sampai ini kotor. Setelah kotor baru dibuang. Jangan kalau biasanya lihat kita buang. Boleh berulang. Kalau pembersihannya yang pertama itu berulang, ambil sisinya lagi yang bersih lagi, baru dibuang. Yang pertama itu boleh berulang. Setelah itu ambil yang bersih itu sisinya. Nah, agak sekali pada kali baru buang. Jangan langsung buang, nanti satu tromol ini bisa habis kita satu muka yang ukurannya hanya 3x1. Oke. Ya. Selesai. Nah, lagi. Keringkan luka dengan kasa kering yang diambil oleh pincet anatomis dan dipindahkan ke luka klinis. Satu lagi tadi, kalau kalian menggunakan betadine, kalau ibu tidak sarankan menggunakan betadine ya. Kalau seandainya kemudian nanya nanti ada betadine-nya, kalian boleh siapkan betadine juga ya. Ibu nggak melarang pakai betadine, tapi betadine-nya hanya untuk mencuci. Kalau betadine untuk mencuci boleh. Kita gunakan betadine untuk mencuci luka, tapi tidak untuk memasangkan dressing Jadi ini kita untuk membersihkan area luka. Kalau di rumah sakit masih seperti ini, ya. Kemudian bentar. Kalau betadine hanya dia udah bersih tadi, betadine hanya segini. 2 kali lah. Ya. Itu udah selesai, kita buang. Kalau ada larutan desinfektan itu tadi, berarti kita mencuci luka dengan menggunakan larutan desinfektan. Tapi ada sabun lukanya. Oke, next lagi. Keringkan luka dengan menggunakan kasa ya. Keringkan luka dengan menggunakan kasa. Ini untuk mengeringkannya. Ini satu-satu ya, terus tuh buang. Nah, lagi Tutup atau kompres luka dengan kasa betadine. oke. Nah, itu kalau kompresnya dengan menggunakan kasa betadine ini tadi. Kalau seandainya kemudian kalian nanya, boleh kalian lakukan ini. Tapi kalau tidak, tutup luka dengan menggunakan kasa kering saja. Oke, selesai. Kita taruh ini, ya. Itu samplester ya. Lalu dengan seban gulung. Oke. Nah, kalau tidak pasang plester, teksturnya dicopot nggak? Ya. Selesai ini udah ditaruh di sini ya. Ininya udah ditaruh seperti ini. Baru kita boleh lepas kan? Diskon. Nah, karena ini sesinya adalah sesi untuk pasang plester. Kalau plester, kalau plester dia nempel-nempel.
harus rapi ya. Jangan asal pasang plester aja. Harus diperhatikan estetiknya. Oke, kita sudah selesai terminasi dan dokumentasi ya. Selesai kerjaannya, rapi ya. Jangan, kalau gue lihat kadang-kadang plasternya itu ada yang satu aja dipasang kiri kanan, terus sebentar udah copot ya. Kita pasang plester sebagaimana senyamannya pasien. Kalau seandainya ditutup semua, tadi ada yang lihat nggak sih Pak dari sama ada ya? Itu kan ibu tutup semua, karena kita langsung ke pasien. Kalau kita langsung ke pasien, itu kalau perawatan luka modern itu menggunakan prinsip MUIS namanya, dengan menggunakan menjaga kelembaban pada area luka. Jadi kalau seandainya kita tutup di sini saja sama di sini saja, ini kan terbuka ini. Makanya kalau tadi ibu langsung tutup semua. Kalau ini di rumah sakit masih seperti ini. Kita akan pelajari yang klasikalnya. Nanti kalau seandainya kalian mau hidup lagi, ikut pelatihan, ada kelihatan luka modern itu, baru ada seperti ini. Tapi kalau yang standarnya, ini dah. Ya, seperti ini ya. Oke. Nanti kita kalau luka-luka pakai hand saplas kayak gini lah. Jaga perapiannya ya. Jangan nanti pada saat ujian ibu lihat kiri kanan aja. Saya kali pasiennya seperti itu. Terlalu miring. Paling ini aja, habisin aja plasternya. Harusnya sebelum plaster. Tapi kalau mau pakai plaster, itu di sebelum plaster atau sudah plaster? Iya. Iya. Tapi kalau seandainya ada area lukanya yang terus yang payah, kita boleh memplaster dulu, baru dibalut. Tapi kalau dia enggak, kita balut dulu, baru terakhir plaster. Udah begini, baru kita plaster di luarnya ya. Karena kita kan luka bakar sebenarnya. Luka bakar itu dia pasti akan banyak seperti ini. Kalau luka yang kayak gini aja, luka hanya lokal saja. Kalau luka bakar, dia akan kena satu organ. Apakah itu ekstremitas, apakah itu dia bagian abdomen, leher, kepala, ataupun kelamin. Nah itu luka bakar ada presentasi. Ada yang roll 9 yang dikasih, ada ya. Nah itu ada presentasinya yang dilihat. Kemudian di sini kalau dia yang kecil-kecil ini lokalisasi namanya lokalisasi. Kalau yang luka bakar kita baliknya seperti ini. Kalau seandainya nanti Anda di perawatan luka di ujian dikasih ditanya sama penguji, kalau luka bakar berarti Anda balik. Kalau luka bundar biasa berarti kita ambil yang jelas. Ada? Maka kita perawatan luka bakar di dalam mata kuliah ya. Nah, jadi balutannya itu tetap kita melihat estetiknya ya, bagaimana cara membalutnya. Nah, paham? Jadi cantik ya. Kalau misalnya itu dibuka nggak
Nah, kalau dia dibuka nanti, kalau luka bakar dia pasti lengket. Karena dia ada serosa sama slot namanya di atas permukaan sehingga dia lengket ya. Bisa pas buka biar nggak ketarik. Ya, jadi ada caranya. Jadi dia nggak langsung kita buka begitu saja. Sebelum kita siram dulu. Sebelumnya kalau kita itu kita membukanya, jadi sebelumnya kita siram. Nah, ini pasien kita siram ya. Nah, ini kan pada saat yang step yang ketiga itu tadi ya. Nah, step yang ketiga. Nah, kita biarkan dulu sampai 2 menit. Kita diamkan dulu dia sampai 2 menit. Setelah itu kita baru buka. Nah, ini stepnya kembali lagi ke atas tadi. Pas pembukaan ini stepnya kita kembali lagi ke atas itu menggunakan spoon lagi tadi. Menggunakan spoon, setelah dipasang, barulah dilihat nih ya. Dilihat. Nah, ini dikasih kapas alkohol itu tadi lagi. Buka kapas alkoholnya. Kemudian ini dibuka. Ya. Ya, kemudian ini dibuka. Setelah itu barulah dirasakan ya. Kalau dia ada lunak, dia baru kita buka perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan. Sakit ya. Nah, kalau luka bakar memang seperti ini. Ibu banyak menangani pasien luka bakar itu anak-anak. Jadi memang ini kita buka. Ya, mukanya itu memang katanya dibuka begini ya. Jangan ngambang-ngambang seperti ini. Jangan kayak biasanya tetap digulung. Nah, tetap digulung seperti ini ya. Perlahan-lahan tetap kita tanyakan ke pasiennya sakit atau tidak. Jika sakit kita berhenti dulu. Luka bakar itu nyeri sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena epidermis mengandung saraf yang sangat banyak. Sehingga sakit sekali. Nah, kalau sakit dia berhenti dulu. Nah, lalu kita kalau luka bakar seperti ini ya. Kalau luka ini kan tadi luka biasa ya. Kalau luka bakar kita hanya pakai itu saja. Kita nggak pakai apanya? Yang ini tadi. Oh, ini tebal lagi. Karena alat ada sendiri. Jadi langsung itu aja, Bu. Di luka bakar itu langsung kasih aja atau ada apa? Kalau luka baru dia nggak pakai, kita nggak ini ya, nggak kasih. Kalau dia luka baru ada satu lagi namanya. Ini nggak ada. Jadi kalau dia baru lukanya baru bakar di bawah 6 jam gitu ya. Berarti kan dia masih belum ada membula. Bula itu, kalian pernah luka bakar nggak ya? Ada kan setelahnya ada cairan itu kan yang membula, itu bula namanya. Yang bekas isi air, itu namanya bula. Nah, kalau dia bula, bukan bula, bula. Kena kalau pot tok. Nanti dia berisi cairan. Nah, kalau dia sebelum itu kita harus cepat. Ya, langsung tutup lukanya. Setelah itu kita biarkan. Jangan langsung dikasih Pepsodent apa itu jangan ya. Luka bakar jangan dikasih Pepsodent. Kalau mau Anda kasih, misalnya kena luka, nggak boleh kasih bensin yang lain. Kalau kita di Bakar aja langsung. Kita dulu mungkin ya karena nggak ada obat ya. Jadi itu mungkin dikasih, tapi infeksinya tinggi ya. Jadi kalau luka bakar, misalnya kamu kena luka bakar, misalnya yang perempuan kalau masak misalnya ya, kena luka bakar, langsung ambil air mengalir, hidupkan, taruh ke tangannya yang kena tadi itu di bawah air mengalir. Biarkan selama 2 menit.
sampai suhunya dingin. Itu kan sebenarnya dilarang ya, tapi sebenarnya sampai dia dingin. Kalau mau kasih lagi cairan, hanya kali kasih air muda boleh. Tapi untuk sementara ya, untuk mengembalikan suhu ke suhu tubuh. Ya. Setelah itu cuci sama air mengalir. Setelah itu Anda keringkan. Setelah dikeringkan baru kasih yang lain apa.